In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ajarilah kami untuk belajar dari Maria yang telah memilih bagian yang paling baik dengan duduk di dekat kaki Yesus Kristus Putramu, mendengarkan sabdanya dan melakukan di dalam kehidupan. Semoga hati kami selalu terbuka dalam kerendahan hati dan rasa syukur atas Yesus Kristus Putramu, sumber keselamatan bagi semua orang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Yesus yang mengajak kita memilih yang terbaik bagi hidup kita. Dan pilihan yang terbaik adalah hidup dalam keheningan, mendengarkan sabda Tuhan, duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan Dia. Persoalannya bukan hanya masalah hening tidak hening atau duduk mendengarkan sabda Tuhan, tetapi soal pilihan skala prioritas. Karena Yesus hadir, maka Maria memilih untuk menjumpai Yesus dan tidak sibuk dengan pikiran-pikirannya untuk melayani Tuhan. Apakah berarti bahwa pelayanan tidak penting? Tentu saja jawabannya pelayanan tetap penting. Tetapi dalam konteks nyata saat Yesus hadir di tengah-tengah kita, kita dipanggil dan diutus untuk menjumpai, mendengarkan, dan dengan penuh kasih memusatkan perhatian pada Kristus. Itu yang terpenting. Nah, itu yang disebut oleh Yesus sebagai pilihan Maria yang terbaik. Bahwa Marta melayani
Tuhan itu tidak salah. Yang salah adalah bahwa pelayanan itu tidak difokuskan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika dia melihat saudarinya duduk tenang di dekat kaki Yesus, Marta yang merasa sibuk dengan dirinya sendiri, lalu mulai khawatir, mungkin juga iri, cemburu, Mary karena matanya dibutakan oleh egoisme yang menjadi pusat kehidupannya. Itulah sebabnya ketika Marta meminta pada Tuhan, "Tuhan, tolong itu saudariku disuruh bantu aku sibuk melayani engkau sendirian. Dia enak-enak duduk di dekat kakimu mendengarkan engkau." Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan sibuk dengan banyak urusan. Padahal satu hal yang terpenting, kalau aku datang menyambut aku, mendengarkan aku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi di sini yang menjadi persoalan adalah Marta yang matanya dibutakan oleh egoisme yang berpusat pada dirinya sendiri dan tidak peduli bahkan dengan Tuhan yang penuh kasih, yang perlu dan bahkan terpenting untuk disambut di dalam kehidupan ini. Sekarang ini banyak orang, juga umat kita, yang ikut nyinyir ya, seperti Marta dalam konteks ketika ada berita bahwa Paus Fransiskus mengizinkan kalau ada pasangan sejenis minta diberkati, berkatilah. Paus mengizinkan. Tetapi berkat itu bukan sebagai berkat sebagaimana pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan yang sah menikah, melainkan lebih merupakan berkat bagi dia yang datang untuk menerima berkat. Siapapun yang datang kepada kita memohon berkat, tentu kita akan memberkati. Sejauh itu bukan dalam konteks merugikan dan menghancurkan orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu hukum gereja itu pasti, itu tidak diubah oleh Paus Fransiskus, bahwa perkawinan adalah cinta antara satu laki-laki, satu perempuan yang dipersatukan di dalam janji yang merdeka, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa ancaman, diberkati oleh imam di hadapan dua saksi, dan kemudian perkawinan menjadi sah. Entah itu sakramen perkawinan ketika dua orang dibaptis, laki-laki dan perempuan saling menikah, atau ketika satu Katolik yang lain belum dibaptis, lalu perkawinan disebut sebagai perkawinan suci. Nah, kalau ada orang yang dikatakan sejenis, entah itu sesama laki-laki, entah itu sesama perempuan, datang minta diberkati, diterima dan berkatilah mereka, bahwa mereka datang mohon berkat, itu sudah sesuatu yang baik. Pemberkatan ini bukan pemberkatan perkawinan. Pemberkatan dua pribadi yang membutuhkan berkat untuk hidup mereka. Tentu dalam arti ini tidak bisa dikatakan ambyar, hancur, rusak. Tidak. Paus Fransiskus tidak sedang merusak tatanan gereja, tetapi justru membuka kemurahan hati kepada orang yang membutuhkan berkat. Berkat dari Allah tentu tidak bersifat diskriminatif, hanya untuk yang suci, yang normal, yang benar, yang saleh. Tidak. Apalagi untuk yang merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, paling saleh,
sehingga bahkan menyerang Paus, mengatakan Pausnya ambiar. Enggak, sama sekali tidak. Kita dewasa di dalam iman bisa membedakan mana itu yang benar dalam konteks menyalurkan berkat untuk orang yang membutuhkan, dan bagi yang tidak benar. Kalau ada seorang pencuri datang minta berkat, "Pastor, aku minta berkat, aku mau mencuri," ya tentu saja tidak bisa diberkati. Nah, hal yang seperti ini harus dibedakan antara kebutuhan personal sebagai pribadi yang menjadi hak seseorang untuk menerima berkat. Paus menempatkan dalam konteks itu, kiranya kalau benar Bapak Paus mengizinkan memberi berkat, pasti konteksnya itu bukan dalam arti bahwa Paus merestui pernikahan pasangan sejenis. Sama sekali tidak. Mari kita menjadi orang beriman yang arif, bijaksana, cerdas, membedakan dengan cermat, dewasa, dan tidak semata-mata menyerang, menyalahkan, mendengarkan dulu konteksnya apa, duduk perkaranya seperti apa, dilihat secara keseluruhan, baru kita ambil sikap. Itulah yang terbaik, mendengarkan Yesus, tidak khawatir dengan macam-macam hal yang lain yang tidak berfokus pada Yesus. Apakah Yesus menolak orang-orang yang saling mencintai karena sama jenis kelaminnya? Kita tidak tahu. Tetapi Yesus Kristus adalah penebus yang tanpa diskriminasi semua orang boleh diberkati. Kalau berkat itu bisa menumbuh kembangkan kehidupan yang bersangkutan sebagai sosok pribadi yang dikasihi Tuhan. Mari kita berhenti untuk tidak menghakimi siapapun, tapi kita berfokus pada Kristus, mendengarkan Dia, dan berbagi kasih dan berkat kepada siapapun yang membutuhkannya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.